Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik, saudara-saudaraku sekalian dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Iwi Jayanto, dan di dalam kesempatan kali ini saya akan mengupas topik tentang keajaiban ibadah puasa, ya, ditinjau dari sudut pandang sains, ya, atau ilmu pengetahuan modern. Jadi seperti yang kita ketahui bersama, ya, bahwa di zaman modern ini ibadah puasa itu yang mengerjakan tidak hanya umat Islam atau kaum muslimin, tetapi orang-orang non-muslim di negara-negara Eropa dan Amerika sana itu juga sudah berbondong-bondong mengerjakan ibadah puasa. Bedanya kalau kita sebagai ibadah, kalau mereka sebagai terapi, ya. Nah, kenapa demikian? Karena ternyata hasil riset ilmiah membuktikan bahwa ibadah puasa itu ternyata memberikan begitu banyak manfaat terhadap kesehatan tubuh manusia, ya. Nah, sehingga mereka juga berbondong-bondong ikut mengerjakannya pada saat ini, ya. Nah, seperti halnya pada saat pandemi COVID-19 ini, kalau kita baca berita, ya, data-data yang dilansir oleh berbagai media, ternyata faktor komorbid atau penyakit penyerta pada pasien COVID-19 itu yang terbanyak adalah diabetes dan obesitas, ya. Dan ini sebenarnya penyakit yang insya Allah dengan izin Allah semuanya bisa dicegah dengan rutin mengerjakan ibadah puasa. Jadi ibadah puasa itu dikerjakan di bulan Ramadan, tetapi tidak hanya terbatas di sana. Masuk bulan Syawal kita diperintahkan mengerjakan ibadah puasa sunat 6 hari di bulan Syawal, ya. Ketika kita melewati bulan Syawal, ya, ada puasa-puasa sunat yang lain. Dan di antara yang paling dianjurkan adalah mengerjakan ibadah puasa Senin dan Kamis, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tu'radul a'malu yaumal itsnaini wal khamisi, fa uhibbu ayyurada amali wa ana sha'imun." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berbagai amalan dihadapkan pada Allah pada hari Senin dan Kamis. Maka aku suka jika amalanku dihadapkan sedang aku berpuasa, ya. Nah, jadi apa sekarang korelasinya dengan mekanisme autophagy yang ingin saya bahas, ya? Apa itu autophagy? Jadi autophagy itu dari bahasa Yunani yang artinya memakan dirinya sendiri. Jadi penelitian ini, ya, dilakukan oleh seorang profesor dari Jepang yang bernama Profesor Yoshinori Ohsumi, ya, dari Tokyo Institute of Technology Jepang, ya. Profesor Ohsumi ini adalah penerima Nobel dalam bidang kedokteran, ya, tentang penelitiannya yang membahas masalah autophagy tadi, ya. Itu berita di New York Times, ya, pada tanggal 3 November 2016 atau 4 tahun yang lalu, ya. Nah, jadi seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa autophagy itu dari bahasa Yunani yang artinya memakan diri sendiri, ya. Dan secara ilmiah autophagy itu didefinisikan sebagai kemampuan sel di dalam tubuh untuk memakan atau menghancurkan komponen tertentu di dalam sel itu sendiri, ya. Nah, di dalam autophagy, sel dapat mengisolasi bagian dari sel yang rusak, juga sel yang mati,
juga sel yang tidak bisa diperbaiki atau terinfeksi dan lain sebagainya. Nah, setelah diisolasi bagian yang rusak tadi, sel kemudian menghancurkan bagian itu menjadi substansi yang tidak berbahaya, ya, atau bisa kita sebut sebagai mekanisme daur ulang di dalam tubuh kita. Dan kemudian mekanisme itu akan menghasilkan energi sel, dan pada sel terinfeksi, autophagy itu dapat mengeliminasi virus penginfeksi, ya. Jadi ketika terjadi gangguan pada kemampuan autophagy pada diri manusia, maka itu bisa memicu penyakit seperti diabetes tipe 2 dan penyakit kanker. Ini menurut Profesor Yoshinori Ohsumi, ya. Nah, jadi pertanyaannya kemudian, apa hubungannya dengan puasa? Nah, jadi menurut Profesor Ohsumi bahwa cara mengaktifasi kemampuan autophagy di dalam sel pada tubuh manusia itu adalah dengan mengerjakan puasa selama 12 jam. Ya. Nah, jadi kunci aktivasi autophagy pada sel menurut Profesor Ohsumi bahwa ketika tubuh itu mengalami keadaan kekurangan nutrisi atau puasa, itu akan membuat otak menerima sinyal bahwa tubuh sedang kekurangan makan dan mencari makanan yang tersisa di dalam tubuh, dan sel kemudian mulai melakukan perusakan terhadap protein-protein yang rusak di dalam tubuh, ya. Jadi yang dirusak itu bukan protein atau bagian sel yang sehat, tetapi yang memang bagian-bagian yang sudah rusak, ya. Itu namanya mekanisme autophagy yang sudah dibuktikan secara sains, ya, secara ilmiah, dan mengaktifasi kemampuan autophagy pada tubuh manusia itu bisa dilakukan dengan mengerjakan ibadah puasa, ya. Nah, jadi saya pikir inilah keindahan ketika orang mau menggali syariat itu, juga menyandingkannya dengan sains, ya. Karena dengan ilmu pengetahuan kita akan dibuat terkagum-kagum betapa mekanisme syariat itu, berbagai ibadah dan ketaatan yang diperintahkan kepada kita untuk dikerjakan, itu ternyata memberikan dan membawa begitu banyak manfaat terhadap diri kita sendiri, ya. Adapun ketika kita ini, ya, rajin mengerjakan ibadah puasa, ketika kita sedang tidak berpuasa, kita juga menjadi terlatihkan secara psikologis untuk menjadi orang yang ketika menyikapi makanan itu tidak berlebih-lebihan, ya. Dan makan minum jangan berlebih-lebihan itu, karena yang berlebih-lebihan inilah kan yang kemudian menimbulkan berbagai macam penyakit-penyakit pada tubuh. Itu diatur di dalam Al-Quran, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Ini terdapat di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-31. Ya. Nah, maka kajian ini saya pungkasi dengan sebuah hadis, ya. Kita itu diperintahkan untuk menakar segala sesuatunya. Karena banyak juga di antara kita yang berpuasa, tetapi ketika berbuka puasa itu yang dilakukan balas dendam. Semua makanan dibeli, semua makanan dikonsumsi. Sehingga kemudian ibadah puasa yang dilakukan itu tidak
memberikan dampak yang maksimal, ya, karena hanya berpuasa tanpa memahami filosofis berpuasanya, hanya berpuasa tetapi tidak mengerjakan berbagai sunnah yang ada di dalam pengerjaan ibadah puasanya tadi, ya, hanya berpuasa secara physically tetapi tidak memberikan dampak kepada akhlak yang bersangkutan. Nah, sebagai contoh tadi, ya, berpuasa dari fajar sampai terbenam matahari, tetapi puasanya tadi tidak memberikan dampak perubahan terhadap cara makannya, ya. Ketika beduk begitu, ketika sirine berbuka puasa hidup, kembali kepada kebiasaan berlebih-lebihan tadi. Padahal tadi sudah saya bacakan ayatnya bahwa kita diperintahkan untuk tidak berlebih-lebihan, ya. Nah, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kilu ta'amakum yubarak lakum." Takarlah makanan kalian, maka kalian akan diberkahi. Ya, semoga pengetahuan ini memberikan tambahan wawasan bagi kita dan menambah semangat kita untuk terus beribadah kepada Allah. Dengan catatan itu, ya, saya garis bawahi, beribadahnya kepada Allah ada manfaatnya untuk tubuh seperti yang saya sampaikan tadi melalui salah satu riset yang dilakukan oleh Profesor Oksumi. Itu adalah bonus, tetapi ketika mengerjakan ibadah puasa Ramadan, ibadah puasa sunnah, mau yang mengerjakan Daud oke, Senin Kemis oke, ya. Nah, ketika ada manfaatnya untuk tubuh, itu adalah bonusnya. Tetapi nawaitunya, tujuannya berpuasa tadi dalam rangka untuk meraih mardatillah, dalam rangka untuk meraih keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.